Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khairu ma fi hadhihi al-lailah wa khairu ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala berkahi dan cintai. Semoga kedatangan dan kehadiran kita di tempat yang mulia ini semakin menambah, semakin memperkokoh dan semakin mempertebal nilai iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kita telah membahas satu permasalahan yang kerap kali kita hampir susah untuk menghindarinya, yaitu penyakit ghibah. Adapun hari ini insya Allah kita akan membahas tentang riya. Ya, riya ini sudah kita bahas belum riya? Belum. Jadi riya ini adalah satu penyakit yang kata para ulama tidak hanya dialami oleh orang-orang awam, orang-orang yang tidak berilmu, namun sebaliknya riya ini malah kerap kali juga terjadi pada orang-orang yang berilmu, terutama juga orang-orang yang suka beribadah. Maka jangan sampai kemudian kita merasa tatkala ilmu kita sudah banyak, nilai kita dan prestasi kita berada di puncak, sholat malam kita rajin, puasa kita tidak pernah telat, kemudian merasa saya aman dari penyakit riya. Bohong. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sampai mengatakan penyakit riya ini adalah penyakit yang amat susah sekali dihindarkan, sekalipun itu bagi orang-orang yang rajin beribadah, sekalipun itu bagi orang-orang yang ahli ilmu. Maka pada saat ini dan kesempatan ini insya Allah kita akan membahas, kalau tidak ada udzur, 4 atau 5 subtopik. Yang pertama tentang definisi riya itu apa. Yang kedua, nama lain dari penyakit riya. Yang ketiga, hukum riya. Yang keempat, bagaimana hukum amalan dan ibadah yang tercampuri dan terkontaminasi dengan penyakit riya. Dan yang terakhir sangat penting sekali, ya, bagaimana tips bagi kita semua untuk bisa terhindar dari penyakit riya. Itu penting. Yang terakhir. Lah yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita membahas definisi apa? Riya. Apa sih pengertian dari riya itu? Ya, ternyata para ulama itu ketika membahas riya seringkali dikaitkan dengan sum'ah. Ketika membahas sum'ah itu seringkali juga dikaitkan dengan riya. Makanya sebagian ulama ada yang kemudian mengatakan riya dan sum'ah itu sebenarnya hakikatnya sama. Ya, apa itu hakikat dari sum'ah dan riya? Yaitu mengerjakan ibadah atau amalan soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan ditujukan karena Allah semata. Ya, jadi mengerjakan ibadah atau amalan soleh apapun jenisnya bukan ditujukan untuk Allah SWT semata. Bisa jadi murni untuk orang lain atau bisa jadi niatnya untuk dua, untuk Allah dan untuk yang lain. Ya, untuk dapat pujian lah, untuk dapat mungkin hadiah lah, supaya nanti dia dapat apresiasi lah, mungkin barangkali dia akan dapat nilai. Makanya kalau sholat malam itu pengen dapat
hadiah dari ustadz, dapat nilai yang tinggi, atau pengen dapat pahala hanya untuk mencari ridha Allah? Nek salat malam niatnya apa? Mencari ridha Allah ya. Gak boleh biar nanti dapat nilai yang bagus. Tidak boleh kemudian nanti biar tidak dihukum sama Pak Ustadz. Enggak. Itu adalah ibadah. Salat malam juga ibadah, puasa juga ibadah. Datang ke masjid, kajian misalnya, nulis catatan kajian misalnya, niatnya itu apa ini? Karena Allah, amin. Insya Allah ya, ya, bukan karena biar nanti dilihat ustadznya, ya, biar nanti terlihat bahwasanya saya adalah anak yang rajin, biar nanti bisa, ya, ini dilihat, ditampilkan di media, masya Allah, saya adalah orang yang benar-benar bersungguh-sungguh. Niat kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengerjakan ibadah atau amalan soleh, kalau riya itu yang kedua, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dan yang ketiga, ya, ini unsur yang ketiga, hal itu diwujudkan pada tiga sisi. Ada kalanya berbentuk ucapan, ada kalanya berbentuk perbuatan, dan ada kalanya bentuknya penampilan. Nah ini, ya. Jadi yang ketiga itu dalam bentuk perbuatan atau ucapan atau penampilan. Nah, kalau dulu pernah kita bahas hibah itu ternyata tidak hanya lisan, masih ingat ya? Terkadang apa? Kadang-kadang meniru gaya dan jalannya orang. Kadang-kadang banyak dulu. Pun demikian dengan riya. Ketika seorang melakukan amalan ibadah bukan karena Allah, dan itu dalam tiga wujud. Yang pertama tadi perbuatan atau ucapan, ya. Makanya ucapan ini kadang-kadang mirip dengan sum'ah juga. Jadi satu tema, ya. Jadi satu contoh ya, ini misalnya, tahu nggak? Saya dulu itu adalah perintis pondok ini, ya. Semua gubernur bupati kenal dengan saya, ya, dengan harapan apa? Nanti mendapatkan pujian. Tahu nggak saya? Saya itu adalah orang yang paling dekat dengan ustadz ini, doktor ini, ya. Saya itu yang paling kenal, ya. Saya yang paling banyak salaman, paling banyak itu saya. Ya. Jadi memang ada rasa sombong, tapi di sisi lain dia punya niat apa? Ya, riya lewat yakni ucapan. Atau mungkin barangkali dia tidak bercerita, tapi dia menggunakan skill, keahlian dan kelebihan dia dalam suara. Jadi hati-hati, terutama bagi yang muadzin. Yang muadzin di sini siapa? Lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala apa? Supaya didengar oleh orang-orang. Lillahi ta'ala ya. Jangan sampai kemudian dijaga hatinya, ya Allah, hari ini saya mau adzan sholat asar lillahi ta'ala insyaallah. Bukan supaya banyak nanti orang yang memuji, oh suaranya indah si fulan ini, tidak. Tapi memang murni karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh apa? Riya dalam bentuk apa? Perkataan atau ucapan. Yang kedua dalam bentuk perbuatan ini banyak. Ya, yang kedua pertama perkataan, yang kedua apa? Perbuatan. Perbuatan ini banyak. Ya, biasanya sholatnya kenceng banget kalau di asrama. Giliran di sini ada Pak Ustadz, ada Pak Kades, ada Pak Camat, sholatnya subhanallah, takbir yani saja pelan-pelan, rukunya lama banget, sujudnya subhanallah, ya, sampai ketinggalan yani imamnya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adikku yang dirahmati Allah, ya. Jadi ketika ada perbuatan-perbuatan yang niatnya itu apa? Kepada orang lain, ya, karena kehadiran orang-orang yang terhormat yakni tadi, maka inilah yang disebut perbuatan riya dalam bentuk apa? Perbuatan. Ya, yang terakhir apa? Ucapan sudah, perkataan. Yang kedua perbuatan. Yang ketiga apa? Penampilan, gaya. Betul.
Jadi penampilan ini juga bisa menunjukkan bentuk riya. Hati-hati. Ya. Kadang-kadang dia itu pengen berpenampilan supaya dianggap sebagai seorang kiai besar, seorang ustadz yang tersohor, seorang mubaligh yang terkenal. Ya. Misalnya sholat Jumat di alun-alun. Biasanya sholat Jumat ya biasa dia pakaiannya, baju koko dan lain sebagainya. Tapi gilarnya ketika sholat di tempat yang mungkin banyak orang, supaya nanti banyak orang yang melihat penampilannya, dia nggak ngomong sama sekali, cuma ganti fashion. Yang biasanya cuma peci, dia ganti jubah putih, pakai sorban, pakai peci putih, dikasih kemudian imamah, dikasih lagi ikol kayak orang Arab, dikasih ada kayak apa, jubah luar, subhanallah, kayak ya orang-orang Arab di kedutaan misalnya, atau mungkin di kerajaan kan seperti itu. Subhanallah, dia nggak pengen ngomong apapun, dia cuma berangkat dengan penampilan yang berbeda. Tapi hati-hati, bisa jadi penampilan seperti ini adalah wujud dari bentuk apa? Riya. Dari pengertian dan definisi ini paham insyaallah? Jadi mengerjakan ibadah bukan karena Allah dalam wujud lisan, ucapan atau perkataan atau perbuatan atau penampilan atau gaya. Hati-hati. Ini poin yang pertama. Adapun subtopik yang kedua ini adalah nama lain dari riya. Ya, kenapa kita bahas? Supaya kita tahu ternyata riya ini memiliki banyak nama. Yang ngasih nama juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada 3 nama lain dari riya. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adalah syirku as-sarair. Syirku sarair. Jadi riya itu adalah termasuk bentuk syirik. As-sarair itu artinya yang samar atau yang rahasia. Jadi memang nggak kelihatan sama sekali, karena riya itu adalah perbuatan apa? Perbuatan di hati. Jadi niatnya nggak tahu, mungkin barangkali sama-sama sholat 4 rakaat sholat asar sama, tapi nilainya itu berbeda di sisi Allah. Meskipun gerakannya sama, jumlahnya sama, takbirnya sama, dan selesai juga sama dengan salam, tapi nilainya beda. Ada yang dapat nilai 1/4, ada yang mungkin dapat 1/6, ada yang 0. Kenapa 0 ini? Bisa jadi niatnya riya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang disebut dengan sirku as-sarair. Yang ngasih nama ini adalah Nabi SAW. Hati-hati. Jadi ternyata riya ini disebut juga syirik. Perbuatan syirik itu berarti menduakan Allah, mempersekutukan Allah, tapi samar, sembunyi, nggak nampak banyak orang. Ini yang pertama. Yang kedua, nama lain dari syirik dari riya itu adalah syirku al-khafi. Ya, al-khafi. Al-khafi itu artinya samar juga. Tapi tetap Nabi SAW menyebut riya itu sebagai apa? Syirik al-khafi. Jadi syirik yang samar. Hati-hati. Jadi ada syirik sarair yang tersembunyi, ada syirik al-khafi yaitu syirik yang samar. Ya, makanya para sahabat itu pernah ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian tahu nggak apa itu syirik khafi? Para sahabat waktu itu memang nggak tahu, taunya ya riya. Akhirnya Nabi SAW itu menjawabnya dengan sebuah contoh. Jadi syirik al-khafi, syirik yang samar itu adalah ketika seseorang sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya. Memperbagus sholat itu bagus, tapi dia memperbagus sholat bukan karena Allah. Fi nadhari rajulin lima yaradnas. Ternyata ada kepentingan. Kenapa dia memperbagus? Dia memperindah suaranya ketika sholat, dia memperlama gerakannya, dia memperpanjang bacaan sholatnya.
Apa kata Nabi SAW? Lima yaron nas, karena demi untuk dilihat orang lain. Kata Nabi SAW, ini syirik khafi namanya. Oh, kalau seperti itu para sahabat juga faham. Kalau riya mereka faham. Tapi giliran Nabi SAW itu menggunakan istilah dan nama lain, yaitu syirik apa? Al-khafi. Para sahabat awalnya enggak faham. Apa itu syirik khafi? Ternyata syirik khafi, syirik sarair itu nama lain dari syirik dari riya. Tadi sudah keberapa? Kedua. Yang ketiga sekarang dan yang terakhir. Nama lain dari riya, jamaah dirahmati Allah dan adik-adikku yang kami cintai. Nama lain yang ketiga dan yang terakhir dari riya itu adalah asyirku al-asghar. Syirik kecil. Kalau asghar itu kecil. Makanya Nabi asyirku al-asghar. Ya, syirik kecil. Lah, Nabi SAW pernah bersabda, ya, kata Rasul SAW, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti menimpa kalian semua wahai umatku melebihi ketakutanku terhadap Masihid Dajjal. Masihid Dajjal itu siapa? Dajjal itu subhanallah, ya, tidaklah ada satu tempat yang dilewati Dajjal pasti banyak kerusakan terjadi di sana. Semua orang pasti kebanyakan mereka menjadi pengikut Dajjal. Ya, karena Dajjal ini memiliki keutamaan, memiliki kelebihan yang Allah SWT berikan kepadanya guna untuk menguji keimanan dan kadar kesolehan manusia. Lawang dia ini seperti tukang sihir. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika meminta hujan turun-turun loh. Ketika kemudian mengatakan, wahai tanaman-tanaman tumbuhan, tumbuhlah, langsung tumbuh. Siapa yang tidak kepincut dan tidak takjub dengan Dajjal dan kekuatannya? Itu memang kelebihan dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Dajjal untuk menguji. Makanya dengan lemahnya keimanan, jauhnya mereka dari agama, banyak orang yang akhirnya menjadi pengikut yakni Dajjal. Kerusakannya luar biasa sekali. Tapi sebesar dan sedahsyat apapun kerusakan yang ditimbulkan oleh Dajjal, kata Nabi SAW, ada kerusakan yang lebih besar daripada itu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit apa? Riya ternyata. Nabi SAW mengatakan ada yang lebih besar daripada kerusakan Dajjal nanti di akhir zaman. Itu adalah arsyirku al-asghar. Ya, syirik yakni kecil. Makanya hati-hati. Karena dari semua tiga nama ini, semua nama menggunakan istilah syirik. Sedangkan syirik itu adalah perbuatan dosa, bukan hanya dosa tapi dosa besar. Jadi ada berapa tadi? 3. Ini yang kedua. Subtopik yang ketiga sekarang. Ya, poin yang ketiga kita akan membahas hukum riya. Ya, apa hukum riya? Hukum riya apa hukumnya? Haram dan termasuk dosa apa? Kecil apa besar? Dosa besar, masuk dosa kafir. Ya, termasuk dosa besar. Loh, katanya tadi riya itu disebut syirik asghar kan kecil. Lah sekarang kok hukumnya dosa besar, Ustaz? Ya memang demikian. Ya. Jadi semua jenis syirik, syirik kecil, syirik besar itu masuk lingkaran yang namanya dosa besar gitu loh. Makanya para ulama mengatakan hukum riya itu haram, hukum riya itu juga termasuk dosa besar. Apa alasannya? Ada 3 alasan. Jadi ada 3 alasan riya itu disebut sebagai dosa besar. Alasan yang pertama, apa alasannya? Kenapa disebut dosa besar? Karena menduakan Allah. Karena Nabi SAW menyebutnya sebagai dosa syirik. Dan syirik itu menduakan Allah, syirik itu mempersekutukan Allah, dan setiap dosa syirik pasti masuk dosa besar. Itu alasan pertama kenapa riya
itu masuk dosa besar karena mempersekutukan Allah, menduakan Allah. Yang kedua alasannya apa? Kenapa masuk dosa besar? Bukan karena Allah, tadi termasuk syirik. Masya Allah, jazakallah khair. Yang kedua apa alasannya? Karena pelaku riya itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti setiap dosa yang ada ancaman neraka pasti masuk dosa besar. Ini kaidah. Jadi setiap ada dosa, kemaksiatan yang di situ ada ancaman neraka, itu pasti masuk kategori dosa besar. Nabi SAW itu pernah menyampaikan sebuah kisah di mana ada 3 orang yang semua ibadahnya ini subhanallah, ibadah-ibadah yang unggul, ibadah-ibadah yang paling agung. Tapi ketiga pelaku ibadah ini ternyata semuanya masuk apa? Neraka. Semuanya sebabnya sama, karena apa? Riya. Nabi SAW mengawali itu dengan seorang mujahid jihad. Kata Nabi SAW, dirwatu sanamil Islam, tegaknya syariat ini karena jihad fisabilillah. Berperang berat apa mudah? Berat. Pahalanya sedikit apa banyak? Subhanallah. Lah orang yang berjihad rata-rata orang beriman apa enggak? Beriman. Karena kalau enggak beriman dia akan takut darah, takut mati. Jadi enggak sembarangan orang yang mau turun ke medan perang. Tapi hasilnya bukan jannah, hasilnya bukan pahala, tapi nar. Jadi ceritanya gini. Ada orang yang ketika nanti dibangkitkan ya dari alam kubur di padang mahsyar, kemudian mereka dihisab. Orang yang berperang fisabilillah ini kan ditanya sama Allah. Yaumul hisab itu ditanya. Kayak antum misalnya kalau berbuat kesalahan dipanggil guru PP ya. Tadi kenapa terlambat? Kan ditanya. Tadi kenapa? Ya ngantuk di masjid. Nah, kayak seperti itu. Ya. Lah, itu pasti ditanya. Kita pun akan ditanya. Nabi SAW bercerita ada seorang mujahid. Ketika nanti di yaumul hisab ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu dulu berjihad untuk siapa?" "Oh, untuk Allah, untuk Engkau ya Rabb." Allah Subhanahu wa taala akhirnya membantah, "Kadzab. Engkau bohong. Ya, engkau nggak jujur. Karena selama ini engkau berjihad itu supaya dikenal sebagai orang yang apa? Beriman. Oh, orang jihad loh. Kamu berjihad itu supaya dikenal sebagai orang yang kuat, gagah, pemberani, dikenal sebagai pahlawan. Ya, niatmu bukan karena Allah. Engkau berjihad supaya engkau dikenal sebagai orang yang pemberani. Akhirnya dia tidak bisa mengelak. Apa yang terjadi? Diperintahkan malaikat untuk menyeret orang ini. Dan diseretnya itu bukan kayak tangan kita diseret, enggak. Yang diseret kakinya. Jadi wajahnya ini subhanallah, ya, itu hancur istilahnya. Atau terseret tanah-tanah sampai kemudian dilemparkan ke neraka. Padahal dia seorang mujahid. Makanya riya ini juga jangan anggap saya sudah pernah belajar ilmu agama, enggak pernah penyakit riya itu enggak akan mampir ke hatiku. Bohong. Kisah ini membuktikan orang yang berjihad pun yang bisa kena penyakit riya. Selain yang pertama, yang kedua siapa? Orang yang diberi ilmu. Jadi hati-hati seperti kalian ini. Antum mencari ilmu untuk siapa? Allah. Insya Allah, masya Allah. Insya Allah ya. Menuntut ilmu di sini ya, untuk mengharap ridha Allah. Karena ada sebuah cerita. Nabi SAW menyebutkan 3 orang. Yang kedua itu adalah orang yang berilmu. Ketika ditanya oleh Allah, kamu dulu menuntut ilmu di turun nafis untuk siapa? Wah, untuk mengharap ridha Engkau ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala tahu karena riya itu penyakit yang ada di dalam hati. Ternyata didustakan oleh Allah. Kadzab. Engkau berbohong.
Engkau selama ini menuntut ilmu di Turun Nafis, sampai kemudian nanti di Aliyah, sampai nanti di perkuliahan, dapat gelar LC, dapat gelar SAG, dapat gelar MA, MH, MPDI, sampai doktor semuanya, sampai dapat gelar Kiai Haji, apalagi semuanya dapat gelar, nempel di namanya. Tapi ternyata selama ini niatnya sudah melenceng, bukan karena Allah. Ketika ia didustakan, orang yang selama ini menuntut ilmu syar'i, waliyadzubillah, hanya untuk mengharap pujian supaya dikenal sebagai orang yang alim, kata Allah, engkau itu selama ini menuntut ilmu supaya dikenal sebagai orang yang terkenal, orang yang berilmu, orang yang punya gelar yang banyak, sebagai seorang alim misalnya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk apa? Kemana? Ke neraka. Padahal sampai Imam Syafi'i mengatakan, coba kita lihat, ya, tidak ada amalan ibadah sunnah yang paling afdol setelah perkara yang wajib, melainkan menuntut ilmu dan mengajarkan. Kurang apa? Dia sudah menghabiskan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah, untuk mengajar, untuk membimbing masyarakatnya, untuk apapun dia lakukan. Karena ini adalah amalan yang paling afdol, kata Imam Nawawi. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga hati, besar kemungkinan terkena penyakit. Sekalipun dia seorang alim, neraka hasilnya. Yang ketiga, siapa kira-kira yang ketiga? Orang yang diberi mal, diberi harta. Ini juga harus hati-hati. Kita nggak tahu, mungkin salah satu dan semuanya nanti jadi orang kaya semua, insya Allah ya. Ya. Tapi ini ujian. Tapi ini ujian. Jangan sampai kita tergiur. Ya, cukuplah kisahnya Qarun dulu ahli ibadah, hampir sholat malam. Giliran dikasih nikmat dunia, baru sedikit ya ini saja nikmat dunia, sudah lupa Allah. Ibadahnya sudah mulai kendor. Ketika diingatkan untuk berbagi, bersedekah, berzakat, dia nolak. Loh, harta ini hadza innama utitu ala ilmin indi, kata Qarun. Loh, harta ini saya dapatkan lewat skill saya kok. Ini karena saya itu adalah orang yang tidak gampang patah semangat untuk mencari rezeki. Saya dapat keuntungan dari bisnis saya ini karena saya buka lapak itu, buka warung 24 jam. Saya dapat keuntungan besar ini karena apa? Ya, karena saya ulet misalnya. Dia mengingkari. Padahal semua rezeki datangnya dari siapa? Allah. Semua keuntungan itu dari Allah. Dia ingkari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala enggak ridho dengan ini semua. Apa yang terjadi? Qarun ditenggelamkan. Apanya dia tok? Bersama dengan harta, bersama dengan istananya, tidak tersisa sama sekali. Lah, ini adalah ujian. Sebagaimana tatkala orang itu diberikan kelebihan harta. Ini orang ketiga. Didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan kubra, ditanya, "Engkau banyak bersedekah, wakaf, hibah, zakat, semuanya dilakukan olehnya karena dia diberikan kelebihan yakni harta. Apakah semuanya itu untuk siapa engkau bersedekah, engkau berinfak?" Untuk engkau ya Rabb. Apa jawaban Allah? Kadzab. Kau berdusta. Ya, engkau selama ini bersedekah hanya untuk supaya dikenal sebagai orang dermawan. Malaikat panggil, sudah, ini nggak ada tempat yang layak kecuali diseret. Dengan begitu hinanya. Kalau diseret tangannya masih mending, ini yang seret kakinya. Wajahnya menyentuh yakni tanah, tetap diseret oleh malaikat. Hati-hati dengan ini. Maka ini adalah salah satu sebab. Sebab yang kedua, ya, setiap ada ancaman neraka, maka perbuatan itu pasti masuk dosa, termasuk diantara riya. Jadi yang pertama alasannya karena termasuk syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua karena ada ancaman neraka. Itu sebab yang kedua kenapa dosa besar. Sebab yang ketiga,
Kira-kira apa? Tadi saya sebutkan tadi. Kenapa alasannya masuk dosa besar? Karena petaka riya lebih besar dari Dajjal, betul. Ini alasan yang ketiga. Karena efeknya, pengaruh buruknya, petaka dan bahaya yang ditimbulkan oleh riya lebih besar, lebih dahsyat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh Dajjal. Dan itu dinyatakan Nabi SAW sendiri. Rasulullah SAW mengatakan demikian, itu berarti memang ini tidak bisa dianggap biasa. Kita tahu Dajjal sebagaimana sudah kita tadi sampaikan itu kerusakannya luar biasa sekali. Tapi kata Nabi itu nggak sebanding, masih ada yang lebih besar, yaitu kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit riya. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga, definisi sudah. Yang kedua nama lain sudah. Yang ketiga barusan apa? Hukum riya. Sekarang yang keempat. Ya. Yang keempat kita akan membahas hukum. Ini penting ya. Karena bisa jadi yang keempat ini dalam kita beribadah atau beramal soleh ada penyakit-penyakit riya. Dan bagaimana hukumnya? Yaitu judulnya yang keempat itu adalah amalan ibadah yang tercampuri penyakit riya. Ini adalah yang keempat. Jadi yang keempat itu adalah amalan ibadah yang tercampuri penyakit riya, itu ada 3. Ya. Jadi amalan yang tercampuri penyakit riya ada 3. Yang pertama, riya itu muncul sebelum kita beribadah, sebelum kita beramal soleh. Itu yang pertama. Hukumnya bagaimana ibadahnya nanti? Yang pertama, riya itu muncul sebelum kita beribadah atau sebelum kita beramal. Satu contoh misalnya, hari ini nanti datang Pak Bupati sholat di sini. Dia di kamar itu sudah punya perasaan riya. Wis, sholat asar bareng Pak Bupati ini satu momentum yang spesial. Saya tak lebih awal, saya nanti biar berada di shop pertama, biar dapat jejer duduk bareng Pak Bupati. Itu perasaan riyanya itu sudah ada sebelum dia sholat asar, baru mau keluar dari asrama. Bagaimana hukumnya nanti sholatnya? Tidak sah. Jazakallah khair. Maka ketika riya itu muncul sebelum ibadah dilakukan, sebelum amalan soleh itu dikerjakan, maka ini menghanguskan ya pahala dari ibadah tersebut. Jadi hati-hati. Iman loh ya. Kenapa iman? Kita itu rugi waktu, ya kan? Ya, rugi tenaga. Banyak kerugian, juga rugi nggak dapat pahala. Padahal wis tangi awal, mandi bersih, kemudian berangkat ke sini, nunggu Pak Bupati juga lama, sholat asar 4 rakaat, pulang ternyata 0 nilainya. Gara-gara di awal niatnya sebelum dia berangkat sholat asar niatnya untuk riya, bukan karena Allah. Pak Bupati ya, supaya dapat pujian Pak Bupati. Paham insyaallah? Nah, sama juga ya, hari ini nanti ada kajian pada asar, hati-hati juga. Saya tak datang lebih awal supaya nanti bisa kelihatan Pak Ustadznya. Hati-hati. Apa ini namanya? Dia. Jadi dia rugi. Sudah datang ke sini, waktunya kan iman nih. Sudah nunggu sampai berapa jam. Nanti belum kajian. Waduh, iman. Dia rugi waktu, rugi kesempatan, rugi juga karena tidak dapat pahala. Bahkan dia juga akan mendapatkan dosa. Pahala 0, dosa bertambah, waliyadzubillah. Ini yang pertama. Jenis yang kedua, amalannya itu yang terkontaminasi dan tercampuri penyakit riya. Itu kapan? Di tengah-tengah. Kalau tadi kan riya muncul sebelum ibadah, sekarang munculnya di tengah-tengah ibadah. Bagaimana itu hukumnya? Ya,
Lah di sini jenis ibadah itu dibagi dua. Satu, kalau ibadahnya itu satu paket. Misalnya satu paket itu sholat. Sholat kan satu paket. Diawali dengan apa sholat itu? Takbir. Dan ditutup dengan apa? Salam. Ini satu paket enggak? Satu paket, enggak bisa. Enggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, para ulama mengatakan kalau ibadahnya satu paket, kemudian di tengah-tengah sholatnya itu muncul riya, ya, maka ini sesuai dengan yang terakhir, masya Allah. Kalau seandainya ketika sholat asar berapa rakaat? 4. Di rakaat yang kedua dia muncul riya, sholatnya diperbagus. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat juga masih ada perasaan riya. Maka di sini ada dua hukum. Yang pertama, kalau seandainya dia berusaha untuk menghilangkan penyakit riya, sampai dia itu salam berusaha untuk menghilangkan. Karena riya ini kan bagian juga godaan syaitan. Dia sudah berdoa minta a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia mungkin barangkali meludah ke arah kiri, karena ini perasaan-perasaan ini adalah bagian dari godaan syaitan. Dia berjuang, dia berkorban, dia berusaha menghindarkan agar riya itu hilang sampai detik terakhir, sampai sebelum salam. Kalau ibadahnya satu paket seperti sholat, kemudian muncul di tengah-tengah ibadah tersebut penyakit riya, tapi dia tetap berusaha untuk menghindarkan dirinya dari penyakit tersebut, maka para ulama mengatakan pahalanya sempurna, ibadahnya tetap dianggap sah. Tapi yang kedua ini penting, kalau seandainya seperti sholat tadi di tengah-tengah muncul riya, tapi dia biarkan, dia enak, dia merasa nikmat dengan penyakit riya, dia nggak pengen berusaha untuk menghindarkan dirinya dari penyakit riya sampai selesai sholat, sampai salam, bagaimana hukum ibadahnya sholat tersebut? Tidak sah, malah dia mendapatkan dosa. Tahu bedanya ya? Yang pertama apa? Jadi dia tetap berusaha untuk apa? Menghilangkan riya. Sedangkan yang kedua tidak berusaha. Jadi riya itu tetap dibiarkan sampai salam. Maka berarti sholatnya itu tidak sah, tapi semakin menambah dosa. Ini kalau ibadahnya satu paket. Kalau seandainya kalau sholatnya diulang, masya Allah, pertanyaan cerdas ini. Kalau sholatnya diulang, ya ini bagaimana? Ya tergantung lagi nanti. Kalau nanti tercampur penyakit riya lagi gimana? Maka jamaah dirahmati Allah, kita harus tetap menjaga apa? Niat dan hati. Taib, ini kalau tadi jenis ibadahnya satu paket. Tapi kalau ibadahnya itu terpisah-pisah, tergantung di saat ibadah yang mana tercampuri riya, di saat itu tidak diterima. Ini enggak satu paket, tapi ibadahnya terpisah-pisah. Contohnya apa? Bersedekah. Antum megang uang 10.000 sebanyak 10, berarti berapa itu? 10.000 kali 10 berapa? 100 dipegang di sini. Ada orang 10, anak-anak yatim suruh berbaris 10. Kasih 1, 2, 3, 4. Pas kelima, ya muncul Pak Presiden. Perasaan apa? Riya muncul. Wah, supaya nanti saya dilihat, kemudian diekspos, yakni banyak media dan jurnalis kemudian meliput, beda rasanya. Yang kelima sudah beda. Ya, karena ada niat supaya dilihat siapa? Jokowi, Presiden. Ke-6 pun demikian, ke-7, ke-8, ke-9 sampai ke-10 selesai. Habis 10 ribuan untuk 10 anak yatim. Pertanyaannya, apakah seluruh ibadahnya itu diterima ataukah seluruh ibadahnya itu tertolak semua? Masya Allah.
Diulangi apa? Jawabannya apa? Setengah diterima dan setengah ditolak, itu betul. Yang diterima yang berapa itu? 1 sampai 4. Karena dia ikhlas mengharap ridha Allah. Sedangkan yang kelima sampai yang ke-10 tertolak, zong, hangus, malah semakin menambah dosa. Loh, kenapa kok nggak disamakan dengan sholat, Ustaz? Karena sholat ini satu paket, nggak bisa kemudian sholat 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, 2 rakaat lillahi ta'ala, 2 rakaat apa? Nyanyi caper, cari perhatian. Berarti alhamdulillah saya masih dapat pahala untuk 2 rakaat. Enggak. Ini satu paket. Kalau ada errornya ya semuanya hangus. Berbeda dengan apa tadi? Bersedekah. Karena bersedekah itu satu-satu, terpisah. Maka hati-hati dengan ini semua. Jelas insya Allah. Ini jenis yang kedua. Jadi yang pertama tadi riya muncul sebelum beribadah, melakukan ibadah dan mengerjakan amal soleh. Yang kedua muncul riya kapan? Di tengah-tengah. Tergantung tadi jenis ibadahnya satu paket atau terpisah. Baik. Yang ketiga, ya kapan itu? Nah, apa? Setelah beribadah. Jazakallah khair. Jadi muncul riya, tapi lebih dekat dengan nama sum'ah. Setelah apa? Setelah ibadah itu baru muncul. Jadi mungkin dia itu selalu menyembunyikan amalan apa? Ibadahnya. Misalnya dia itu selalu sholat malam sampai satu kamar nggak ada yang tahu. Karena akhirnya dia pingin caper. Padahal sholat malamnya sudah dikerjakan kan? Esok harinya ya biar dapat perhatian, dapat ujian. Dia cerita ke teman-temannya. Masya Allah. Kalian semua itu tadi malam semuanya ngorok semua. Kenapa nggak menjentuh saya? Saya tadi malam Masya Allah sampai berurai air mata, bermunajat di hadap Rob. Saya lamakan dan saya perpanjang bacaan, bahkan sujud pun sampai menjelang subuh. Siapa yang membangunkan kalian? Kalau bukan saya. Itu kejadiannya sudah lalu. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholat tadi malam? Gak sah. Ayo, sah apa gak sah? Gak, kenapa gak sah? Tayyib, ada yang bilang gak sah, ada yang bilang sah. Sah Ustaz, karena sudah selesai. Memang ada dua pendapat, tapi wallahu taala alam bisawab. Sebagian besar para ulama mengatakan satu ibadah yang dibangun di atas keikhlasan yang sudah tertunaikan, ya dia akan mendapatkan bagiannya. Oke. Tapi ketika selesai ibadah dia kok cerita-cerita, dia expose, dia foto, dia taruh di media sebagai sosmed, ditaruh status dan lain sebagainya. Kalau ibadah itu selesai, maka berarti dia mendapatkan dosa yang berbeda. Namanya dosa sum'ah, bercerita-cerita. Nah, itulah. Sebagian ulama tadi ada yang mengatakan riya dan sum'ah itu sama. Tapi sebagian yang lain mengatakan ya ada beda tipisnya. Kalau riya itu supaya kalau sum'ah supaya didengar. Sum'ah itu dari sami'ah. Sum'ah. Jadi dia bercerita tentang perannya dia di sini, tentang ibadah hajinya, tentang ibadah umrohnya supaya dikenal sebagai itu cerita. Itu supaya didengar. Namanya Tapi kalau riya supaya dilihat. Dua-duanya bukan karena Allah. Gak ada namanya riya. Kalau riya untuk Allah itu namanya ihsan, namanya ikhlas. Karena memang ibadah kita itu hanya untuk Allah. Makanya ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka.
Jadi ihsan itu ketika kita beribadah seakan-akan Allah, karena seakan-akan kau melihat Allah. Kalau engkau tidak merasa melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah akan selalu melihat kita. Itu termasuk ihsan. Ihsan itu derajat paling tinggi loh itu. Ihsan itu tadi beribadah seakan-akan kau melihat Allah, tapi bukan melihat dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengawasi kita. Itu adalah perasaan yang kita kenal dengan sifat muraqabah. Artinya selalu diawasi Allah, selalu diintai oleh Allah, selalu di CCTV oleh Allah. Baik, kita kembali ya ke yang ketiga tadi, berarti yakni jamaah dan adik-adikku yang disayangi Allah, ya. Ketika muncul penyakit riya atau sum'ah, ketika amalan ibadah sudah tertunaikan, maka ibadah tetap diberikan pahala. Tapi karena dia cerita-cerita ini, dia akan mendapatkan dosa secara terpisah. Itu menurut pendapat yakni sebagian ulama. Tapi seharusnya kita tetap Nah, inilah yang keberapa ini sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima sekarang. Yang kelima. Tadi cuma ada 3 jenis. Jadi riya muncul sebelum, di tengah-tengah dan akhir. Sekarang yang terakhir ini jamaah. Yang terakhir ini adalah tips bagaimana kita terhindar dari apa? Riya. Harus ini diapalkan, kemudian diamalkan juga bareng-bareng ya. Kalau seandainya teman-temannya ada yang lupa, ada yang tidak mengamalkan, diingatkan ya. Ya. Yang pertama apa? Di antara tips untuk terhindar dari penyakit riya itu dengan dengan apa? Doa. Nah, ini harus hafal ini. Doanya hafal gak? Sebenarnya doanya ini juga masuk dalam zikir pagi dan zikir sore sebenarnya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Waduh. Nanti kayaknya harus tulis. Nanti tak tuliskan insyaallah kalau ada utur. Kemudian diamalkan. Ya. Ini termasuk doa juga yang sebenarnya masuk dalam zikir pagi. Pun demikian dengan zikir sore. Artinya apa? Ini ada 2 pengharapan kita. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Doa usah panjang banget ini. Ya. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doa, tapi ini doa khusus untuk bisa terhindar dari penyakit riya khusus. Ya. Lah, ini ada 2 doa. Jadi yang pertama pokoknya kita harus banyak berdoa. Salah satu doa ya, itu adalah dengan doa tadi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah agar aku tidak berbuat kesyirikan. Karena riya tadi masuk syirik apa enggak? Masuk. Baik saya itu dihindarkan dari penyakit syirik yang aku ketahui tapi aku tidak sadari. Dan aku memohon ampunanmu bila aku telah berbuat syirik tanpa aku sadari. Kadang-kadang kita berbuat syirik. Riya itu kadang-kadang gak kerasa. Baru kemudian selesai, ya Allah tadi aku riya. Maka salah satu di antara bentuk antisipasi kita itu adalah dengan doa ini. Atau dengan doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufri. Aku memohon kepada Engkau ya Rabb dari kekufuran dan kefakiran. Ya. Kemudian apa? Wal fusuki wal syiqaqi wan nifaqi was sum'ati war riya. Loh, di sini ada sum'ah dan ada riya. Jadi yang paling gampang itu ditulis. Ya, ditulis paling gampang pakai bahasa Indonesia. Kalau memang susah, ya Allah lindungilah aku dari penyakit sum'ah dan hafal enggak? Ya sudah, pakai itu saja. Kita harus banyak berdoa dengan itu.
Atau kalau nggak dipotong yang tadi doanya, Allahumma inni a'udzubika minas sum'ati war riya'i. Diulangi. Iya, artinya apa? Dari sum'ah dan riya. Allahumma, hafal semua? Adik-adik yang kecil-kecil hafal insyaallah, nanti diajari ya. Ulangi, Allahumma inni a'udzubika minas war ya. Allahumma inni a'udzubika minas sum'ati war riya'i. Yang santriwati hafal ya? Insyaallah. Allahumma inni a'udzubika minas sum'ati war riya'. Sebenarnya ada yang panjang tadi. Kalau seandainya kita ambil yang pendek juga sebenarnya nggak ada apa-apa. Dalam, kalau sholat boleh ketika sujud dan ketika sebelum salam, dengan catatan jangan sampai ketinggalan imam kalau kita jadi makmum. Tapi kalau kita sholat sendiri bebas, ketika sujud subhana rabbiyal a'la sudah selesai, baru kemudian kita sambung dengan doa-doa seperti ini, nggak apa-apa. Ini boleh. 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 Ya, diulang-ulangi, diulang-ulangi, nggak ada masalah. Bisa bahasa Arab, sebagian ulama boleh dengan bahasa Indonesia. Makanya tadi saya ajarkan yang bahasa Arab dengan doa yang lebih ringkas. Hafal insyaallah ya. Allahumma inni minas sum'ati war riya'. Baik, yang kedua sekarang. Selain doa yang kedua itu berusaha untuk menyimpan rapat-rapat amalan ibadah kita. Jangan terlalu mengekspos. Jangan selalu bercerita. Jadi berusaha untuk menyimpan, berusaha untuk tidak diketahui oleh banyak orang, dan berusaha untuk diam, tidak menceritakan amalan ibadah kita. Nah, Abu Hazim ini pernah berkata, Uktum hasan, ini perlu latihan loh ya. Saya tanya, ketika engkau berbuat dosa, malu nggak kalau kelihatan orang lain? Malu. Nah, sekarang coba anggap saja engkau merasa malu kalau engkau punya amalan ibadah tapi terlihat manusia. Terlihat manusia. Makanya Abu Hazim itu mengatakan, Uktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Apa kata Abu Hazim? Latihlah dirimu itu untuk menyimpan rapat-rapat amalan ibadahmu sebagaimana engkau juga menyimpan rapat-rapat perbuatan dosamu. Ketika kita malu bila dosa kita terlihat, kita seharusnya juga malu kalau seandainya kita banyak bercerita tentang amalan ibadah kita. Sampai di sini paham? Paham. Ya. Jadi yang kedua apa? Berusaha melatih diri untuk menyimpan dan menutupi amalan ibadah, tidak mengekspos dan tidak terlalu banyak bercerita, jadi banyak diam sudah. Saya punya amalan ibadah, ya ini untuk Allah, nggak untuk diceritakan. Yang ketiga ini penting. Ya, di antara tips yang ketiga itu adalah kita banyak merenungkan, ya, merenungkan ancaman, siksa, hukuman bagi orang yang riak tadi. Diapakan oleh Allah? Diseksa, diseret, dimasukkan ke neraka. Nah, itu yang kita renungkan terus. Kalau seandainya kita mau ibadah, ingat-ingat hadis itu. Ya Allah, iman banget ya. Kita sudah beribadah, ya, sudah banyak mengeluarkan ongkos masalahnya. Ternyata nanti riya, sudah tidak mendapatkan pahala, malah dosa, bahkan nanti diancam dengan Nah, itu yang harus kita pikirkan terus, ya Allah. Jadi itu diantara 3 tips, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ingatlah bahwa keikhlasan itulah yang akan menjadi teman setia kita di alam kubur, bahkan menjadi teman setia nanti di akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya apa itu? Ketika seseorang meninggal itu akan diikuti oleh 3. 1, keluarga, istrinya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amal. Tapi ketika manusia sudah dimasukkan ke liang lahat, yang menemani yang setia cuma 1, yang 2 balik. Yang menemani siapa? Amal. Apakah seluruh amal? Enggak. Tapi amal yang tanpa tercampuri ya.
Yang kedua, balik, istrinya balik pulang, nanti bisa nikah dengan orang lain. Hartanya, ya balik lagi ke rumahnya, nanti pindah tangan lewat proses warisan. Dia sudah tidak punya. Sekalipun dia sebelumnya itu ranking pertama orang terkaya, kalau mati hilang sudah. Nanti hartanya ganti pemilik. Maka disinilah yang keempat tipsnya, ingat selalu bahwa yang menemani kita nanti di alam barzah, di alam kubur, pun demikian di akhirat, itu adalah keikhlasan amal. Karena kalau seandainya kita banyak beramal tapi semuanya riya, apakah menemani kita nanti di kampung akhirat? Kita nggak punya amal, karena zong, dinilai 0 sama semua. Maka ini adalah 4. Banyak berdoa, latih diri kita untuk selalu menyembunyikan apa? Amalan ibadah. Yang ketiga, selalu ingat hukuman dan siksa yang akan diterima oleh orang yang dan yang keempat, ingat hanya keikhlasan amalan yang akan menemani kita. Demikian, semoga ada faedahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.